ditemukan. Saya ajak kita konsentrasi dengan bagian firman Tuhan ini, berbalasan kita membacanya. Genap, ganjil, saya akan baca genapnya. Kita sebagai anggota maupun pengurus dalam persekutuan paduan suara Jemaat GPD Getsemani Masota. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon pengantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara-saudara, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Selasa 17 Januari, masih dalam suasana tahun baru. Happy New Year. Dan masih juga suasana sukacita, damai Natal, kasih Natal, Merry Christmas. Nah, ada yang nama Mary sekarang ada di sini. Ya. Ada. Ya baik. Dalam suasana sukacita kita bersyukur juga karena orang tua kita yang terkasih, ya Tuhan sudah pulihkan, bahkan sembuh toh papi. Amin. Amin. Ya, saya cakap tadi, beliau memang orangnya luar biasa. Bingung kalau masuk rumah sakit waktu itu. Lain di apa itu. Tapi itulah fakta yang ada papi. Jadi disyukuri bahwa papi so sehat, papi so sembuh, dan pasti Tuhan tetap memberikan kesembuhan for orang semua. Amin. Ya, maminya yang dulu pertama kena sakit, tapi puji Tuhan, karena semangatnya jaga papi, sehat sampai sekarang. Luar biasa. Itu istri yang arif dan bijaksana, harus jadi contoh. Itu contoh, itu teladan yang baik. Jangan justru suami so keok kasih biar. Nah, itu bukanlah seorang istri yang baik, ya. Nah, oleh karena itu
dalam kehidupan ini kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang tua kita yang tentu menjadi teladan dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, dalam ibadah perdana ini ya, walaupun sebenarnya pukul 18.30 dalam catatan yang saya terima untuk pelayanan ini, namun ya situlah situasi kondisi, mungkin jaraknya tempuhnya, tapi kalau papi dan mami di sini biar jarak tempuhnya jauh tepat waktu, gitu. Nah itu contoh teladan yang saya harus katakan, ya, yang harus juga saya katakan. Nah oleh karena itu kepastian kita dalam kehidupan ini memang terkadang ada ketidakpastian. Kalau seperti papi tadi memang bicara juga tentang itu. Kayak iman juga masih bagaimana papi? Ya seperti itu ya, tidak perlu dikomentari ya. Tapi kita belajar dari pengalaman yang ada. Kalau dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya memperhatikan perikop Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 tadi, kita membaca, mendengar kesaksian tentang Abram. Semua pasti suka kenal tuh Abram, atau ada yang di sini nama Abram? Ya, Abram dia sudah berumur berapa di situ tadi? 75 tahun. Ya, papi seumur berapa, Pak? Hampir 75, tinggal 8 tahun. Nyaris, ya, nyaris kata-kata nyaris. Beda tipis ya. Jadi itu dalam usia 75 tahun Abram dipanggil Tuhan untuk dia pergi kemana? Ke negeri yang tentu akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Cuma dibilang begitu, tidak tahu di mana. Ya, kalau misalnya sampai teman ini Angki disuruh ini KPLN dia ngana pergi di Silai, so pasti itu DP tanpa dia so tahu itu bagaimana jalannya, keadaannya. Itu. Tapi ini dipanggil Tuhan supaya dia bagaimana meninggalkan negerinya, pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Nah kalau kita lihat dalam peta Alkitab ya, perhatikan itu Haran itu terletak jauh di sebelah utara tanah Kanaan. Abram dia berjalan ke selatan melewati tanah Kanaan dan dia tiba di dekat Sikem, yaitu Mor. Ya, bisa juga dibaca More, ya, tapi kalau lebih enak kan Mor ya. Di Mor yang waktu itu didiami oleh orang Kanaan. Waktu itu Abraham berangkat, yang pasti ketika ia ke Kanaan dengan keyakinan sesuai dengan janji dari Tuhan. Itu. Jadi janji Tuhan yang diyakini. Kalau dalam kehidupan kita ini kita harus juga seperti itu, papi. Yakin, walaupun terkadang belum. Gitu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, jujurlah itu. Jadi di sini sesuai dengan janji Tuhan Allah kepadanya. Perhatikan itu ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, janji Tuhan ya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi itu. Tidak seperti kita orang berjanji bagombal nyanda sesuai dengan janji dia ditepati. Nah, mari kita lihat. Abram dia pergi
dengan semua orang yang dibawanya. Ya tentu sebagian saja harta bendanya yang bisa dia bawa. Kemudian Tuhan menampakkan diri dan berjanji Ia akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abram. Ya. Abram ketika diingatkan juga, jangan lupa dirikan mezbah bagi Tuhan untuk memanggil nama Tuhan. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Terkadang kita orang-orang percaya kurang memperhatikan itu. Cuma memperhatikan diri kita sendiri saja. Pusing amat dengan yang lain-lain. Itu apalagi di gereja biar jo bocor-bocor di sana. Ada panitia. Begitu kan biasa toh. Nah, kalau panitianya kerja jadinya begitu terus, tapi syukur kita ada panitia toh. Mudah-mudahan kita yang ada bersama-sama untuk itu membenahi. Lanjut. Jadi mari kita melihat di sini bahwa apa yang dikerjakan oleh Abram, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini sama halnya ketika ketika dia di pegunungan antara Betel dan Ai. Ada dalam bacaan itu nanti dilihat ya. Ada 3 hal yang hendak kita perhatikan dalam bagian ini. Pertama, firman Tuhan atau sabda Tuhan itu menentukan. Ya, ini anggota persekutuan dalam paduan suara ini harus dipegang kuat ini. Jadi bukan cuma kita ngumpul-ngumpul aja, tetapi kita harus lihat firman Tuhan yang menentukan. Kalau kita ingat kisah tentang panggilan Abraham itu diawali dengan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ketika Abram berangkat dikatakan bahwa Abram pergi seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu selalu diulang, firman. Kemudian berfirmanlah Tuhan. Perhatikan itu. Berfirmanlah Tuhan. Itu kata-kata yang sangat penting ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam persekutuan kita, apalagi di komisi Muger ini, musik gereja. Kita bertahan ya, bertahan kuat menghadapi tantangan. Betul? Biar ada yang hina-hina ya. Firman Tuhan tadi apa? Aku akan memberkati orang memberkati engkau. Kalau ada yang menghina-hina, aku akan menghina orang yang menghina engkau. Itu. Nah, itu dalam bahasa hari-hari, tapi jangan kita menghina orang. Nah, itu saya ingatkan. Lanjut. Jadi berfirmanlah Tuhan. Nah, ini ya, sangat penting untuk diperhatikan. Kata-kata yang sangat-sangat menentukan, kata-kata yang membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan Abram. Kata-kata yang sudah membuka berkat bagi Abram dan juga keturunannya. Berfirmanlah Tuhan. Apa artinya? Artinya firman Tuhan menjadi kunci untuk membuka masa depan. Yang Abram sendiri dia tahu apa yang akan terjadi. Sama dengan orang toh. Tahun 2023 ini masih sangat misteri. Ada banyak pakar sudah memprediksi tahun ini apa yang akan terjadi ke depan di balik misteri yang ada ini. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan menjadi kunci membuka masa depan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan Abram, situasi dalam relevansinya, pengaplikasiannya
saat ini, walaupun tidak tahu apa yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi apa? Pernah pakai kompas? Firman Tuhan bisa, ya, pedoman, bisa dijadikan kompas, sebagai kompas, katakanlah seperti itu, yang akan menunjukkan arah yang tepat untuk ditempuh supaya tidak tersesat. Kalau dulu masih di padang belantara, sekarang di era digital. Nah, itu. Nah, ini kita juga gereja akan menuju ke sana. Kalau kita tidak cerdas, kita kan ketinggalan zaman. Dengan mungkin persembahan itu bisa ke depan dengan digital, sehingga pertanggungjawabannya lebih abdol lagi. Seperti yang saya katakan, gunakan generasi muda yang hebat itu. Terkadang kita abaikan, terlalu banyak kita mungkin kritik-kritik dorang sampai dorang sudah istirahat dulu. Nah, itu. Mereka bukan apa itu, ya. Tempatkan dari porsi. Presiden Jokowi seperti itu juga, ya. Presiden Jokowi mengemukakan itu. Dan ini menteri Luhut, Pak Luhut itu juga seperti itu. Dia menggunakan generasi yang muda, anak-anak muda itu, sehingga korupsi itu diharapkan semakin berkurang, bahkan supaya jangan sampai ada lagi, sehingga kurang sudah yang tertangkap. Nah, itu. Nah, kalau di gereja kita mudah-mudahan jangan sampai ada terjadi yang seperti itu. Tapi kita juga harus melihat itu, cerdas melihat itu ke depan di era digital ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kita hendaknya belajar juga dari kehidupan Abram. Bagaimana dia mengawali perjalanan hidup ketika memasuki satu era baru. Era baru. Artinya kita mulai dengan bagaimana memohon kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan kehendaki supaya saya bisa dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu. Tentu kita melakukan segala sesuatu, termasuk jabatan yang dipercayakan. Kalau di pemerintah kan ada jabatan-jabatan, Opa lebih pengalaman itu toh. Udah bagian perpajakan beliau. Atau saya salah, Pak? Betul? Ya. Nah, kalau sekarang di PLN kah, ya toh? Atau di apa lagi? Nah, semua instansi yang ada. Kita belajar dan terus belajar supaya ketika kita berbuat sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita salah melakukan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, ya, yang hari Minggu akan diteguhkan menjadi majelis jemaat. Nanti akan memilih majelis jemaat harian dan juga komisi musik gereja pasti neto itu. Jangan nanti adem ayam piklar ini. So di mana gerangan? Dapalia. Tapi harus tampil. Iya. Iya, ada
dikader-kaderkan lah. Iya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebentar panjang ya. Tadi apa yang penting? Jangan lalu begitu saja. Firman Tuhan. Itu perhatikan. Firman Tuhan yang menentukan. Yang kedua, percaya firman Tuhan resikonya tinggi. Kalau dikatakan di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke tempat yang nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan, Abram pergi tanpa ragu. Ia percaya 100% apa yang Tuhan firmankan. Dia percaya sepenuhnya. Nah, itu. Tetapi ia juga melaksanakan dengan bagaimana tidak hanya percaya, sepenuh hati firman Tuhan dilaksanakan. Kalau sekarang kan kebanyakan bagaimana, Pak? Baru di mulu, ya tak? Di pelaksanaan belum. Itu kita sempat cakap tadi lama dengan beliau. Dan seperti itu. Nah, usia yang dimiliki kalau di sini Abram tidak muda lagi, dia sudah lanjut usia. Berapa tadi? Iya, 75 tahun. Dalam ayat 5 disebutkan tentang apa yang dibawa oleh Abraham ketika dia berangkat dari Haran. Ia membawa istrinya dan juga Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang bisa dibawa waktu itu diperoleh ketika di Haran. Bapak Ibu Saudara, persekutuan paduan suara yang ada di Jemaat GPI Getsemani Masa Palu, secara ekonomis memang bebannya berat. Dia diminta harus meninggalkan sanak keluarga, semua harus ditinggalkan. Apalagi tempat yang dituju belum jelas keadaannya, seperti yang saya katakan di awal. Dapat dikatakan bahwa risiko yang menanti itu sangat tinggi, tapi itulah Abram dia punya iman. Itu seperti tadi tak? Iman. Belum ada iman kita pendeta. Kenapa? Nah itu. Nah, karena yakin toh. Yakin bahwa belum. Tapi dalam kehidupan kita iman sebesar biji sawi itu sanggup memindahkan gunung. Kalau pergi ke Yerusalem nanti siapa? Ada memang gunung yang bisa dipindahkan itu. Nanti tanya di sana DP apa itu dia guide itu. Tapi kaitannya itu gunung tidak hanya dilihat gunung yang ada secara rapiah, tapi gunung persoalan dalam kehidupan. Itu yang pertama. Lanjut, mari kita lihat bahwa janji Tuhan, walaupun resikonya tinggi dalam pelaksanaan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan, harus ada iman. Iman yang ada pada Abraham, kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat tujuannya. Karena iman saja itu. Terkadang kan seperti tadi itu kemas rumah sakit, jadi bingung. Lain yang diagnosa, lain lagi DP apa, lain lagi. Seperti itu jadinya, bingung. Nah, tapi Abram dia beriman, dia betul-betul percaya sepenuhnya dan melaksanakan sepenuhnya firman Tuhan itu. Walaupun secara manusiawi ya dia pasti mengalami pertanyaan-pertanyaan mengapa seperti ini ya, pasti itu. Nah karena itu firman Tuhan pada saat ini kita perhatikan sesungguhnya Abram melakukan, Abram mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Nah itu harus kita pegang kuat itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, soalnya lama ini, mungkin ada yang bilang panjang pendeta. Harus begitu. Kalau saya cuma poti-poti saja,
Makanya saya rekam ini. Nah, janji Tuhan memberi kepastian. Janji Tuhan kepastian yang dia berikan. Dikatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya kemana? Ke negeri yang lebih baik dan lebih makmur dari Haran, itu pertanyaan. Ke negeri yang lebih menjanjikan masa depan yang cerah, ke negeri yang lebih menyenangkan. Saudara, bagi ukuran manusia itu yang dicari pasti, itu yang diinginkan. Mana ada orang yang mau meninggalkan negeri ke tempat tinggal yang telah memberikan kesenangan dan ketenangan, ada rasa aman, tentram dan damai. Tanya saja pengalamannya Papi, rambut putih, seperti itu toh Papi. Nah itu, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada diri Abraham sangat lain. Ia justru meninggalkan negeri Haran yang sudah memberikan kepadanya hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ya, semua sarana prasarana, orang kaya raya kok itu, bukan orang sembarang. Mungkin kalau sekarang dia sudah ada hotel berbintang apa? Bintang 5 atau berapa, gitu? Tapi tidak hasil korupsi seperti yang sekarang terjadi kan. Banyak rumah mewah itu hasil korupsi. Kita jangan tiru yang korupsi itu dilarang Tuhan, ya kan? Lanjut, jadi Abraham disuruh pergi ke negeri yang belum pernah ada gambaran di kepalanya tentang situasi kondisi yang ada itu. Abraham tinggalkan negeri yang lebih memberinya satu kepastian, dia pergi ke negeri yang masih berisi ketidakpastian. Ketidakpastian selalu itu menimbulkan pasti ragu. Atau saya salah? Ya saya ragu kan? Ada keraguan. Ia pergi dengan keyakinan, saudara. Pasti Tuhan akan menepati janji berkatnya. Itu dia pegang kuat itu. Nah, itu sebabnya ia mendirikan mezbah di Kanaan. Tempat-tempat persinggahan juga ada dia dirikan. Itu di ayat 7 sampai 8 sebagai tanda penyerahan diri, penyerahan bagaimana dalam kehidupan terhadap kedaulatan, terhadap kekuasaan dari Allah dalam kehidupan, dalam satu keyakinan, dalam iman yang dimiliki oleh Abraham. Relevansi aplikasi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan, paduan suara ya, yang ada jemaat ya, supaya kita senantiasa memiliki keyakinan ya, iman. Kalau kita di era disrupsi ini hati-hati, kalau kita tidak membekali diri kita dengan firman, lama-lama banyak ateis nanti. Iya. Karena apa? Selalu hanya berbicara tentang yang di sorga, padahal kita masih ada di dunia. Karena itu ketika Abraham dipanggil ke negeri yang dia tunjukkan kepada, yang dia belum tahu, tetapi karena dia yakin, dia percaya kepada Tuhan, sehingga apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan, dia lakukan itu seperti itu. Yang heran nanti ada majelis jemaat yang begitu. Sebenarnya jam pelayanannya untuk melayani, bukan datang pi gereja, tetapi dia pi ke tempat lain. Nah itu, ada yang seperti itu. Ada, tapi saya rahasiakan itu. Ada. Jangan sampai muncul di era disrupsi ini ada orang-orang lagi yang tidak percaya kepada Tuhan. Harus membekali diri kita, pribadi kita sejak dini
dan juga anak-anak kita sejak dini, supaya firman Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan berfirman di tengah-tengah keberadaan kehidupan dalam persekutuan paduan suara jemaat GPID Getsemani Maesa Palu, supaya tetap eksis untuk perjalanan di tahun 2023 sampai 2028. Periodisasi no kita bilang no. Kalau memang sampai, nah itu harus Tuhan Yesus datang kembali. Setialah. Amin. Amin. Iya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Semangat. Kasihnya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan umatnya, berkatnya diberi, haleluya. Semangat. Hidup baru gelap menjadi terang, sabdanya bersertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu tuntunannya. Sekali lagi supaya lebih lincah. Besarkan nama Tuhan,